Halo teman-teman semua, selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Lingkungan dengan anggota kelompok saya sendiri Ardelia Putri Ramadhani dan dua rekan saya yaitu Nadia Nabila dan Deborah Uli. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dengan materi hari ini yaitu konsep pendekatan pasar terhadap masalah lingkungan. Sebelumnya, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari beban polusi, yang kedua, mengetahui terkait sistem uang muka atau pengembalian dana, dan yang ketiga, mengetahui terkait sistem perdagangan izin polusi. Oke, yang pertama yaitu definisi beban polusi. Beban polusi adalah internalisasi biaya kerusakan lingkungan dengan menentukan harga kegiatan penyebab polusi. Prinsip beban polusi dikenal dengan istilah polluter pays principle atau prinsip perusahaan sumber polusi menanggung beban. Artinya, perusahaan sumber polusi harus menanggung biaya pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem uang muka atau pengembalian dana. Potensi masalah pencemaran lingkungan merupakan motivasi penting untuk menggunakan model sistem uang muka atau pengembalian dana. Sistem deposit atau pengembalian dana mengenakan uang muka atau deposit untuk kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan dan dijamin pengembaliannya atau refund setelah ada kepastian bahwa kegiatan perusakan lingkungan tidak terjadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Deborah Uli, kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya Ardel, di mana saya akan menjelaskan mengenai sistem uang muka atau pengembalian dana yang disebut deposit atau refund. Nah, poin pertama di sini adalah pembuangan limbah ilegal itu menimbulkan eksternalitas negatif. Nah, di mana biaya eksternal ini meliputi kesehatan yang memburuk seperti pencemaran karena baterai bekas dan limbah yang bertumpuk, berbau serta mengganggu kesehatan kita. Nah, sistem deposit atau pengembalian dana tersendiri itu yang dimaksudkan untuk memaksakan perusahaan sumber polusi potensial untuk memperhitungkan baik biaya marginal privat atau disebut MPC maupun biaya eksternal marginal atau MEC dari pembuangan limbah sembarang yang seandainya tindakan tersebut harus dilakukan. Nah, selanjutnya yang poin kedua itu adalah nilai positif dari diterapkannya sistem deposit atau pengembalian dana ini adalah mendorong perilaku yang bertanggung jawab kepada lingkungan tanpa menambah biaya atau monitoring pemerintah dan biaya kepatuhan pemerintah. Nah, keuntungan lain dari deposit ini atau pengembalian dana ini adalah digunakan untuk mendorong penggunaan bahan tanpa menambah biaya atau monitoring pemerintah dan biaya kepatuhan pemerintah. Nah, keuntungan lain dari deposit ini atau pengembalian dana ini adalah digunakan untuk mendorong penggunaan bahan yang lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah sistem perdagangan izin polusi, di mana dalam sistem perdagangan izin polusi ini terdapat dua komponen, yaitu yang pertama adalah penerbitan sejumlah izin tertentu di dalam suatu daerah masing-masing. Nah, sedangkan komponen yang kedua itu adalah ketentuan perdagangan izin di antara perusahaan sumber polusi yang terdapat dalam suatu daerah masing-masing. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadia. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait model sistem perdagangan izin polusi. Adapun model sistem perdagangan izin polusi terdapat 3. Yang pertama, pada sistem beban polusi, pemerintah harus mencari harga terbaik untuk mencapai jumlah pengurangan polusi yang telah ditetapkan. Sedangkan dengan sistem izin perdagangan, perdagangan menentukan harga sendiri untuk hak mencemar tanpa ada campur tangan dari pihak lain atau luar. Selanjutnya yang kedua, beban polusi menimbulkan penghasilan pajak pada unit polusi yang tidak dikerjakan, di mana tidak ada penghasilan pajak yang dihasilkan dari sistem ini. Dan yang terakhir ialah sistem perdagangan izin mencemar sifatnya lebih fleksibel, dalam artian jumlah izin bisa disesuaikan dengan tujuan dari pelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas lebih atau kurangnya kami memohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.